191. Iya dong Dara gitu. Terus kamu pulangkan apa? Apa ada acara? Tanya kakek. Enggak kek, Dara pulang karena Dara merasa gak cocok di sana. Ditambah lagi cucu kakek itu sangat ganteng, saya takut dia direbut pelakor kek. Bagus itu, memang sebaiknya kamu jaga baik-baik itu Bian. Kakek juga takut ada yang rebut dia dari kamu. Kakek dan nenek sudah merestui kamu, dan kamu juga sudah bertemu dengan mendang ayah dan mominya Bian. Jadi kamu yang paling pantas untuk Bian. Jujur kakek dan nenek semula merasa senang melihat kedatangan Ayunda di rumah Bian, tapi lama-kelamaan mereka mulai bertanya-tanya. Terutama saat melihat Ayunda merengek manja pada Bian. Menurut mereka itu kurang pantas, mengingat Ayunda adalah calon adik iparnya Bian. Memangnya ada yang mau merebutnya dari saya kek? Kakek tidak tahu jelasnya, hanya saja kakek perhatikan saudara kamu itu sering datang ke sini mencari Bian. Kakek dan nenek bukan tidak suka dia, hanya saja takutnya kamu dan dia bertengkar karena Bian. Kasihan orang tua kalian, bisa jadi karena masalah itu, ayah kamu mencabut restunya pada Bian. Iya kek, saya mengerti. Oh iya kek, Nek ini Dara bawakan oleh-oleh untuk kakek dan nenek. Ini untuk kakek dan ini untuk nenek, ujar Dara memberikan kantong belanjaannya. Kamu bawakan oleh-oleh untuk kami nak, ujar nenek menerima kantong belanjaannya. Iya Nek, terima kasih nak, ini bagus sekali, ujarnya begitu melihat oleh-oleh Dara. Dara membelikan mantel kapal untuk kakek dan nenek. Sama-sama Nek, nenek suka. Suka sekali nak, Dara bantu pakaikan ya Nek. Iya nak, Dara bangun dari duduknya dan membantu nenek memakaikan mantalnya. Cantiknya nenek, ujar Dara begitu selesai memakaikan mantelnya. Bisa saja kamu nak, ini sangat lembut dan hangat, nenek sangat suka. Baguslah kalau nenek suka, tapi dipakainya saat malam atau musim hujan saja ya Nek, kalau lagi panas gak usah, takutnya nenek kepanasan. Iya nak Dara, ujar nenek tersenyum. Dara balas tersenyum dan beralih pada kakek. Wah kakek juga jadi semakin tampan. Tentu saja, ini mantel spesial pemberian calon cucu mantu kakek, sudah pasti kakek semakin tampan saat memakainya. Kakek memang best. Tahu saja caranya buat Dara senang. Iyalah, kakek dan Dara sama-sama tersenyum. Kakek, nenek dan Dara masih mengobrol banyak. Mereka membahas tentang Bian, tentang London, tentang perkembangan masak Dara, bahkan tentang kesehatan kakek juga mereka bahas semuanya. Kakek dan nenek senang bisa melihat Dara kembali, itu berarti mereka tidak akan melihat wajah galau dan suka ngelamun cucu kesayangan mereka. Asteris. Sore hari tiba, Dara sudah sampai di rumah, Dara langsung bersiap-siap. Dara mau berdandan secantik mungkin untuk Bian. Dara menatap penampilannya di kaca, takut ada yang kurang. Dara tersenyum sendiri saat semuanya sudah pas dan sesuai dengan keinginannya. Dara mengambil tasnya, Dara siap berangkat. Kak Dara mau kemana? Tanya Alfa saat Dara hendak masuk lift. Dara membalikkan badannya. Kamu sudah pulang Alfa? Dara balas bertanya. Iya sudah kak. Gimana sekolah barunya? Kamu suka? Iya kak saya suka, hanya saja saya tidak satu kelas dengan Fahrul. Gak apa-apa, yang penting teman kamu baik-baikan. Ya baik kak, saya juga sudah dapat teman. Baguslah kalau begitu, tapi para cewek-ceweknya gak berebut ingin kenalan dengan kamu kan? Gak berebut juga kak, hanya 1, 2 saja yang minta nomor ponsel. Terus kamu berikan, aku berikan senyum saja kak. Ada-ada saja kamu, ujar Dara tersenyum. Iya dong, saya ingat nasihat kak Ratu, kalau saya gak boleh genit-genit. Bagus itu, lanjutkan. Iya kak, kak Dara mau kemana? Kakak mau ke kantor Bian sekalian kami mau makan malam. Kamu gak apa-apa kan kak Dara tinggal? Iya tidak apa-apa kak, Fahrul juga mau kesini.
Hari ini saya mau ikut Fahrul latihan bela diri. Kak Dara, saya bisa ikut daftar. Tentu saja bisa. Hanya saja kamu dan Fahrul tidak bisa latihan bareng. Fahrul sudah sabuk coklat, dan kamu baru mulai tahap dasar dan itu sabuk putih. Apa itu tidak apa-apa? Enggak Kak, saya gak masalah sama sekali. Saya memang harus memulai semuanya dari awal, bukan? Iya Alfa. Semangat Alfa, Kak Dara ikut mendukung. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama. Satu lagi Kak, kata Fahrul kemungkinan pulangnya akan singgah di kafe. Saya bisa ikut Fahrul dan pulang malam. Saya mau nyanyi lagi seperti kemarin. Silahkan saja, selama itu bersama Fahrul, kamu gak perlu izin. Hanya saja kalau pulangnya lumayan malam, minta Fahrul ikut turun dari mobilnya. Ini biar Eyang juga tahu kamu perginya sama Fahrul. Oke Kak Dara, saya mengerti. Bagus, kalau begitu kakak pergi dulu. Iya Kak, hati-hati. Salim dulu, ujar Dara mengulurkan tangannya. Alfa nurut. Dara tersenyum melihat adiknya. Alfa benar-benar berubah. Asteris. Ardi dan Sisi tampak terkejut melihat kedatangan Dara. Dari yang mereka tahu, katanya Dara di London, tapi ini kenapa sudah nongol saja. Dara menatap Ardi kemudian tersenyum. Sore Mas Ardi. Iya sore, ada Pak Bian. Ada, silahkan masuk saja. Iya, ujar Dara dan kembali meneruskan langkahnya. Mari Mbak, ujarnya pada Sisi. Sisi yang sedari tadi diam, menganggukkan kepalanya. Dia tidak sekesal dulu lagi pada Dara. Dia semakin sadar diri, dia gak mungkin bisa bersaing dengan Dara. Benar juga apa yang dikatakan Dara padanya. Dia cantik, banyak laki-laki yang suka padanya. Sisi memutuskan memilih salah satu dari mereka saja. Dara mengetuk pintu ruangan Bian. Tok tok tok, masuk, suruh Bian dari dalam ruangannya. Dara membuka perlahan pintu ruangan Bian. Dara tersenyum melihat Bian yang tetap fokus pada laptopnya. Bian terlihat semakin tampan saja jika sedang serius bekerja, dan Dara semakin menyukainya. Dara tidak bersuara. Dara menutup kembali pintu ruangan Bian dengan perlahan. Bian yang semula sangat serius mulai heran, saat orang yang masuk ke ruangannya tidak juga mengeluarkan suaranya. Bian mengangkat kepalanya perlahan dan menatap ke arah pintu. Bian terkejut melihat kekasihnya dan beberapa detik kemudian senyum manis terbit di wajahnya. Sama halnya dengan Dara yang tersenyum manis padanya. Bian langsung bangun dari duduknya dan jalan cepat menghampiri Dara. Bian langsung memeluk erat kekasihnya. Dia masih saja merindukan Dara, calon istrinya. Assalamualaikum Ai, ujar Dara dalam pelukan Bian. Waalaikumsalam sayang, ujar Bian mengeratkan pelukannya. Ai pelukannya jangan terlalu kuat, dandananku bisa rusak Ai. Protes Dara. Bian mengangkat alisnya dan semakin mengeratkan pelukannya. Ai, protes Dara lagi. Biarkan saja dandanan kamu rusak sayang. Aku tahu kamu dandan buat aku, dan bagiku mau dandanan kamu rusak atau enggak tetap saja kamu adalah perempuan tercantik. Dara tersenyum. Bisa saja kamu Ai, tapi tetap saja Ai. Aku juga butuh dibilang cantik depan orang-orang. Kamu ganteng, aku harus cantik dong. Aku gak mau dibilang gak pantas buat kamu. Tidak semuanya begitu sayang, dan gak usah dengarkan apa kata mereka. Ini hidup kita, dan kita tahu apa yang pantas dan tidak pantas untuk kita. Kamu benar Ai. Lagian kalau mereka tidak suka, mau kita secantik dan seganteng apa juga tetap saja jelek di mata mereka ya Ai. Padahal kan cantik dan ganteng itu relatif. Nah itu dia sayang. Capek hidup ini kalau memikirkan apa kata orang. Mending cari yang buat happy-happy saja. Iya Ai best deh. Tentu saja calon suaminya Dara Nayara binti Yudi Sanjaya. Ai namanya lengkap banget, ujar Dara tersenyum dalam pelukan Bian. Biar gak salah ucap saat ijab kabul nanti sayang. Aku harus belajar dari sekarang.
"Ai lebay deh," ujar Dara, senyumnya makin mengembang dan melepas pelukannya. Bian juga ikut tersenyum kemudian menarik Dara dan mengecup dalam kening Dara. "I love you sayang," ujar Bian begitu melepas kecupannya. "I love you too Ai." Ai tumben-tumbenan sekarang senang banget mengucapkan kata cinta. Bian kembali tersenyum. "Aku terinspirasi dari kamu dan keluarga kamu sayang." "Aku dan keluargaku," beo Dara. "Iya sayang, aku sering memperhatikan kamu dan keluarga. Kalian itu sering banget mengucapkan kata cinta. Entah itu pada orang tua, kakek dan nenek, adik dan kakak, semuanya. Aku suka mendengarnya sayang." "Iya Ai, ini ajaran dari Uncle Darman. Katanya mengucapkan kata cinta harus dibiasakan. Kita gampang mengucap kata cinta pada pacar, tapi kenapa mengucap kata cinta pada orang tua dan keluarga susah banget. Padahal orang tua dan keluargalah yang mencintai kita tulus apa adanya." "Iya benar sayang." Bersambung 192. Bian kembali kerja sedangkan Dara memilih duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Bian terlihat serius. Bian ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga dengan Dara. Dia tampak serius membalas chat dari David. Ceklek. Dara menoleh saat pintu ruangan Bian dibuka. Sedangkan Bian yang sangat serius tidak sadar ada yang masuk ruangannya. Dara melotot begitu melihat Ayunda yang masuk, dan yang membuat Dara lebih melotot lagi. Penampilan Ayunda seksi, dia memakai gaun yang pas melekat di tubuhnya. Itu jelas bukan pakaian ke kantor. Dara sampai bangun dari duduknya saat melihat Ayunda dengan santai jalan ke arah meja Bian. Ayunda tidak sadar kalau ada Dara juga di ruangan Bian. "Kak Bian," ujar Ayunda kemudian duduk di pangkuan Bian. Tidak hanya Dara yang semakin melotot, tapi Bian juga. Bian sangat terkejut dengan kedatangan Ayunda yang tiba-tiba dan duduk di pangkuannya. Bian menatap ke arah Dara. Bian takut calon istrinya marah. "Ayunda," panggil Dara mendekat ke arah meja Bian. Ayunda yang sebelumnya sangat santai menoleh. Ayunda ikut terkejut saat melihat Dara. Ini dia tidak berhalusinasi bukan? Bagaimana bisa Dara ada di ruangan Bian? Kapan dia datangnya? "Turun kamu Ayunda," ujar Dara terlihat sabar tapi tatapannya sangat marah pada Ayunda. "Gak mau, hari ini Kak Bian milik gue, dan dia juga sudah janji, kami akan pergi makan malam bersama," ujar Ayunda sengaja. Dia tidak akan menyerah begitu saja. "Oh begitu, gue akan video call ayah sekarang, supaya dia tahu kelakuan lo di kantor Bian." "Benar-benar murahan," marah Dara kemudian mengambil ponselnya. Data yang benar Benser kesal tidak bisa lagi mengontrol kata-katanya. Ayunda tidak terima dibilang murahan. Dia bangun dari pangkuan Bian dan menatap marah Dara. "Apa lo bilang gue murahan? Gue juga akan beritahu ayah, kalau lo bilang gue murahan. Kata-kata lo sangat kasar Dara, ayah pasti akan marah." "Tunggu saja, silakan saja, karena memang begitu faktanya. Hanya perempuan murahan yang main nyelonong masuk saja, dan dengan seenaknya duduk di pangkuan calon kakak iparnya. Jangan terlalu percaya diri lo. Kak Bian hanya pacar lo, dan kalian bisa saja putus." Dara mengepalkan tangan mendengarnya, ingin rasanya dia menamparkan mulut Ayunda supaya tidak berkata seenaknya. Sayangnya Ayunda adalah adiknya. Sesalah-salahnya Ayunda, dia tidak mungkin berbuat kasar pada Ayunda. Ayahnya bisa marah besar. Bian yang sedari tadi diam, juga tidak terima dengan kata-kata Ayunda. Bian ikut bangun dari duduknya dan menatap kesal pada Ayunda. "Jangan asal bicara kamu Ayunda. Jika saya putus dengan Dara, saya bisa gila. Biar kamu tahu itu, sudah berapa kali saya bilang pada kamu. Dara itu sumber bahagia saya dan segalanya buat saya. Lagian kamu ini apa gak punya harga diri. Jangan sampai Ayunda, saya juga menyebut kamu murahan. Kesabaran saya dan Dara itu ada batasnya Ayunda," ujar Bian. "Kak Bian pembohong."
Balas Ayunda tidak peduli omongan Bian. Maksud kamu pembohong apa? Kak Bian janji kita akan makan malam, tapi Kak Bian malah ajak Dara. Iya kita memang akan makan malam, tapi Dara juga ikut bersama kita. Gak mau, saya gak mau kalau ada Dara. Gak bisa begitu Ayunda, Dara harus ikut bersama kita. Lagian saya gak ada berjanji kita akan makan malam berdua saja, saya hanya janji kita akan makan malam. Tapi saya gak mau kalau ada Dara, keke Ayunda. Dara itu calon istri saya Ayunda, jadi kamu mau gak mau, Dara akan ikut bersama kita. Kalau kamu gak mau ada Dara, lebih baik kamu batalkan saja makan malam kita. Calon istri, ya, Dara sudah menerima lamaran saya. Sebentar lagi kami akan menikah. Jadi sebagai adik yang baik kamu harusnya mendukung, bukan malah berusaha merusaknya. Itu gak mungkin, Dara gak mungkin mau menikah dalam waktu dekat. Dia masih sangat muda dan dia juga belum jadi chef. Kak Bian pasti bohong. Ngapain saya bohong pada kamu Ayunda? Gak ada artinya juga. Lagian apa salahnya Dara menikah muda? Kalau dia sudah siap gak ada yang perlu dipermasalahkan bukan? Satu lagi dia pasti akan jadi chef, tapi nanti setelah jadi istri saya, karena saya akan mendukung sepenuh hati cita-citanya. Kamu juga kalau mau menikah muda silahkan saja Ayunda, tapi ingat carilah laki-laki yang tulus sayang pada kamu, menerima kekurangan dan kelebihan kamu, dan mendukung setulus hati, apapun yang jadi keinginan kamu. Kamu ini cantik Ayunda, kamu juga berasal dari keluarga terpandang, jadi kamu pantas mendapat laki-laki terbaik. Kamu harusnya banyak belajar dari orang tua kandung kamu Ayunda. Gimana ibu dan ayah kamu yang akhirnya bercerai? Mereka bisa bercerai, saya yakin pasti karena tidak saling cinta lagi. Apa kamu mau mengikuti jejak mereka? Apa kamu mau anak kamu bernasib sama seperti kamu? Lagian apa sih yang kamu cari dari saya? Uang. Saya yakin ayah kamu bisa memberikan kamu uang sebanyak apapun yang kamu mau. Cinta, itu jelas tidak mungkin, saya sangat mencintai Dara, sebesar apapun usaha kamu, rasa cinta saya pada Dara tidak akan berkurang, malah bertambah. Jangan terlalu iri pada Dara, Ayunda. Dara kakak kamu, orang yang seharusnya kamu sayang. Jelas Bian, saya gak mau, ujar Ayunda kesal. Ayunda pergi dari ruangan Bian dengan wajah kesalnya. Dia juga menyenggol kasar Dara, membuat Dara hampir terjatuh. Brak, Ayunda membanting keras pintu ruangan Bian, membuat Bian dan Dara mengusap dadanya masing-masing. Bian dan Dara saling menatap. Perasaan mereka sama-sama campur aduk. Terlebih Dara jadi merasa tidak enak pada Bian. Apa yang dilakukan adiknya sudah sangat kelewatan. Dara tidak bisa membayangkan, apa jadinya kalau laki-laki yang bersamanya saat ini, bukan Bian. Bian berusaha tersenyum pada Dara. Bian mendekati Dara dan menarik tangan Dara kemudian menggenggamnya. Kamu gak apa-apa kan sayang? Aku yang seharusnya bertanya seperti itu aku minta maaf dengan apa yang dilakukan Ayunda. Gak ada yang perlu dimaafkan sayang, kita sama-sama tahu seperti apa Ayunda. Iya kamu yang sabar ya, dan terima kasih sudah berusaha menasehati Ayunda. Aku yang harusnya berkata seperti itu sayang, kamu yang sabar ya. Kamu pasti kaget banget tadi saat dia duduk di pangkuanku, sama aku juga sayang. Aku benar-benar terkejut dengan kelakuannya yang sangat tiba-tiba. Bukannya malah senang ya, Ayunda duduk di pangkuan No sayang aku gak senang sama sekali, kecuali yang duduk di pangkuanku itu kamu, baru aku merasa senang. Kamu mau melakukannya? No, jawab Dara cepat. Kamu gak mau menghilangkan bekas Ayunda sayang. Ini di celanaku masih ada bekas wanginya Ayunda loh sayang. Goda Bian, Mayun Dara. Bian tersenyum. Aku hanya bicara apa adanya sayang, makanya sebagai calon istri kamu harusnya menghilangkan bekas Ayunda. Ujar Bian terus melancarkan aksinya.
Dara hanya diam dan menatap Bian. Ayolah sayang, sebentar saja, yang penting bekasnya halang. Baiklah, ujar Dara kemakan bujukan Bian. Bian tersenyum dalam hatinya. Nah, ini baru calon istri yang mantap. Sini, ujar Bian menarik lembut tangan Dara dan membawanya ke kursi kebesarannya. Bian duduk di kursi kebesarannya dan Dara masih berdiri di sampingnya. Bian menatap Dara dan menepuk pahanya. Sayang, ujar Bian mulai gemas. Dara nurut kemudian duduk di pangkuan Bian. Bian bersorak dalam hatinya dan memeluk erat Dara dari belakang. Bian juga menyenderkan dagunya di bahu Dara. Ai udah, sebentar lagi sayang, ini sangat nyaman. Ai kesempatan dalam kesempitan ya, ujar Dara mulai protes. Bian terdenyum. Tahu saja kamu sayang. Dasar, ujar Dara ikut tersenyum dan membiarkan Bian dengan posisinya. Ini benar-benar nyaman sayang, apa kamu juga merasakan sama? Tanya Bian memejamkan matanya. Iya Ai, jujur Dara. Tidak bisa dipungkiri memang dia suka duduk di pangkuan Bian, meski jantungnya berdebar dengan cepatnya. Bian membuka matanya dan mengecup leher Dara. Bian semakin terbawa suasana, hingga kecupannya gak bisa berhenti. Ai, protes Dara dan menjauhkan lehernya. Dia merasakan sesuatu dengan kecupan Bian. Maaf sayang, ujar Bian begitu tersadar dengan apa yang dilakukannya. Kamu sebaiknya bangun saja sayang, ujar Bian lagi. Dia takut gak bisa menahan dirinya lagi. Dasar kamu Ai, cepat banget onnya. Namanya juga laki-laki normal sayang, makanya sayang kita ke Kuasyayu. No, bercanda sayang, ujar Bian tersenyum. Bersambung, 193, Ai sebenarnya kita mau kemana? Tanya Dara penasaran. Setelah kepergian Ayunda dari ruangan Bian, Bian memutuskan pergi berdua bersama Dara. Bian juga minta Dara menutup matanya. Dia ada surprise untuk Dara. Surprise yang sengaja dipersiapkannya dari pagi. Bian tersenyum melihat wajah penasaran kekasihnya. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita akan sampai. Ingat kamu gak boleh ngintip, awas saja kalau ngintip, aku kiss kamu. Iya, aku gak akan ngintip, tapi kalau ngintip boleh gak? Enggak, sedikit saja nanti saja ngintipnya kalau udah sah. Kalau udah sah ngapain ngintip ada-ada saja kamu. Benar juga ya sayang, ngapain ngintip mending diplototin saja. Gak diplototin juga biasa saja. Protes Dara. Iya sayang iya, gak usah ngegas juga dong. Aku gak ngegas biasa saja. Kita masih lama sampainya. Sebentar lagi sayang. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Beneran 3 menit. Iya sayang, kamu ini semakin cerewet saja. Dara hanya tersenyum malu. Bian ikut tersenyum dan mengusap rambut Dara. Sayang ingat ya jangan dulu buka mata, tunggu aba-aba dariku. Ujar Bian begitu mereka sampai. Iya kita sudah sampai Iya sudah, tunggu sebentar. Ujar Bian. Bian turun dari mobilnya dan berlari kecil ke arah pintu Dara. Silakan turun princess, ujar Bian lembut sambil menuntun Dara. Kamu bisa saja pelan-pelan, jawab Dara tersenyum. Iya sayang, ujar Bian. Mereka jalan bersama ke tempat yang sudah disiapkan Bian. Sembari berjalan Bian memberi kode pada orang yang sudah ditugaskannya. Sebentar sayang, kamu berdiri di sini, dan dalam hitungan ketiga kamu bisa buka mata. Ujar Bruan kemudian melepaskan pegangannya pada Dara. Iya 1, 2, 3. Ujar Bian semangat dan sambil memberi kode. Dara membuka matanya. Duar duar duar. Bunyi kembang api yang saling bersahut-sahutan menyambut Dara. Dara seketika menoleh ke atas. Tatapan Dara berbinar begitu melihat kembang api yang begitu cantiknya. Dara sampai menutup mulutnya begitu muncul tulisan Bian cinta Dara, dan itu kembang apinya cantik sekali. Dara sangat suka melihatnya, itu sangat indah, benar-benar indah.
Dara tersenyum haru. Dia tidak menyangka Bian menyiapkan semua ini untuknya. Suka sayang? Tanya Bian begitu kembang apinya habis. Dara menoleh. Dara kembali menutup mulutnya. Dia sampai berkaca-kaca saat Bian sudah berlutut di sampingnya sambil menunjukkan cincin yang sangat cantik. Ai, lirih Dara. Terima kasih sayang sudah mencintaiku, dan memberi banyak warna dalam hidupku. Aku sangat mencintai kamu, dan bisa hidup bersama kamu adalah keinginan terbesarku. Sayang, maukah aku menikah denganku dan menua bersamaku? Dara menganggukkan kepalanya. Iya Ai, aku mau menikah dengan kamu dan menua bersama kamu. Jawab Dara mantap. Bian tersenyum dan bangun dari berlututnya. Bian menatap dalam pada Dara. Bian kemudian mengambil cincinnya dan memakaikannya di jari manis Dara. Dara menatap Bian dengan senyum harunya. Cincinnya sangat cantik di jari kamu sayang, ujar Bian kemudian mengecup dalam tangan Dara. Jantung Dara berdebar dengan cepatnya. Dia sangat senang dengan perlakuan manis Bian. Bian melepas kecupannya dan kembali menatap Dara. Dara balas menatap Bian. Mereka sama-sama tersenyum. Terlihat jelas kalau mereka sama-sama sangat bahagia. Sayang, lihat ke atas, ujar Bian beralih menunjuk ke arah tempat kembang api sebelumnya. Dara menoleh. Duar duar duar. Kembang api kembali dinyalakan dan tidak kalah cantik dengan yang sebelumnya. Dara kembali bersorak girang begitu muncul tulisan terima kasih Dara. Terima kasih love, bisik Bian mesra. Dara yang sangat bahagia seketika memeluk erat Bian. Aku yang terima kasih Ai. Terima kasih sudah menyiapkan ini semua untukku. Aku sangat suka Ai. Aku bahagia Ai. Baguslah kalau kamu suka sayang. Aku bahagia kalau kamu bahagia sayang. Ujar Bian kemudian melepaskan pelukannya. Bian menatap Dara dan memainkan hidungnya dengan hidung Dara. Dara yang sangat senang mengecup bibir Bian. Senyum Bian mengembang. Tahu saja kamu keinginanku sayang. Iya dong. Oh iya, kapan Ai menyiapkan ini semua? Nanti saja aku jawabnya sayang. Ayo kita makan dulu. Ujar Bian dan kembali meraih tangan Dara. Iya Ai, ujar Dara dan menatap sekitar mereka. Dara baru sadar kalau mereka ada dekat kolam renang dan tidak jauh dari kolam renang juga sudah disiapkan meja makan yang dihias sangat cantik. Di sekitar mereka juga tidak ada orang, hanya mereka berdua. Sayang ayo, kenapa kamu diam saja? Iya Ai, tapi ini di mana Ai? Hotel Agung Purnama sayang, jawab Bian santai. Hotel Agung Purnama, kaget Dara. Ya, kita bertemu di kantor Agung Purnama, dan aku ingin Hotel Agung Purnama juga jadi salah satu tempat bersejarah bagi kita. Aku bahkan berharap Hotel Agung Purnama bisa menjadi saksi malam pertama kita. Ai, apaan sih? Ujar Dara tersenyum malu. Aku benarkan sayang, kita akan menikah di Hotel Agung Purnama, dan tentu saja kita akan menginap di sini. Jangan bilang kamu mikir yang iya-iya sayang. Kalau kamu sudah gak tahan, ayo sekarang saja kita lakukan mumpung kita di hotel. Kita bisa tidur di kamar yang paling spesial. Ai jangan aneh-aneh ya, protes Dara gemas. Senyum Bian menggembang. Bercanda sayang, ayo silakan duduk princess. Ujar Bian kemudian menarik kursi untuk Dara. Makasih Ai, sama-sama sayang, ujar Bian kemudian menarik kursi depan Dara. Bian dan Dara saling menatap kemudian saling melempar senyum. Silakan makan sayang. Iya Ai juga. Dara dan Bian memakan makanan mereka sambil mengobrol. Sesekali mereka juga saling menyuapi. Senyum manis tidak pernah hilang dari wajah mereka. Setelah makanannya habis Bian mengulurkan tangannya pada Dara. Maksudnya apa Ai? Bingung Dara. Maukah kamu dansa denganku? Dansa Ai? Bingung Dara. Bian tersenyum melihat kebingungan Dara. Bian kemudian mengambil ponselnya dan menyalakan musiknya. Dara tersenyum. Dansa denganku, ujar Bian lagi dan kembali mengulurkan tangannya. Dara mengangguk mantap.
Bian kemudian membawa tangan Dara ke bahunya dan melingkarkan tangannya di pinggang Dara. Mereka menggerakkan badan seiring musik. Bian dan Dara saling menatap dan kembali saling tersenyum. "Ai," panggil Dara. "Kenapa sayang?" tanya Bian. "Aku sekarang tahu, pantas saja Ai bisa menyiapkan ini semua dengan mudah. Ai tinggal perintah ini dan itu. Sekalipun tidak di Hotel Agung Purnama, aku bisa dengan mudah menyiapkan semuanya untuk kamu sayang. Rasa cintaku pada kamu itu tulus dari hati terdalamku. Jadi aku yakin apapun yang ingin aku lakukan pada kamu pasti akan dipermudah. Kotor lainnya termasuk keinginanku yang ingin nikah dengan kamu." "Benar juga ya Ai. Padahal aku sama sekali gak pernah kepikiran akan menikah muda. Bahkan sampai usiaku 22 tahun, aku belum pernah pacaran dan jatuh cinta. Belum juga aku 23 tahun, aku merasakan jatuh cinta dan mantap untuk menikah." Kehadiran Ai benar-benar merubah banyak hal dalam hidupku, dan begitu banyak pengalaman baru yang aku alami Ai. Ada senang dan ada sedihnya juga, tapi aku sangat suka dengan semua ini Ai. Begitu juga denganku sayang, dan aku sangat bahagia. Janji ya sayang tetaplah berada di sampingku dalam susah dan senangku, suka dan dukaku, kaya dan miskinku, sehat dan sakitku. Jangan pernah tinggalkan aku love. Iya Ai juga janji ya. Dan satu lagi Ai, harus selalu saling setia. Itu yang paling utama Ai. Iya sayang, aku janji akan setia selamanya, dan kamu juga. Tentu saja Ai, aku pasti akan setia untuk Ai. Oh iya, jangan ada kekerasan juga Ai, aku benci banget kekerasan. Kalau masalah itu kamu tenang saja sayang. Aku bukan tipikal laki-laki seperti itu. Semarah-marahnya aku gak pernah mau berbuat kasar pada perempuan, terlebih lagi perempuan itu adalah kamu. Perempuan paling spesial dalam hidupku. Iya Ai bisa saja, ujar Dara tersenyum. Bian ikut tersenyum dan mengecup dalam kening Dara. Bian menyatukan keningnya dengan kening Dara. Mereka kembali saling tersenyum. Malam ini benar-benar malam indah untuk Dara dan Bian. Bersambung 194. "Hei Bian, lo masih waras kan?" tanya Doni begitu masuk ruangan Bian dan mendapati Bian senyum-senyum gak jelas. "Sembarangan lo ngatain bos." "Bukan sembarangan Bian, takut saja lo sudah gila. Belum juga lo nikah. Gimana kejutan semalam, sukses gak?" Bian kembali tersenyum. "Tentu saja sangat sukses, ini berkat ide lo juga, terima kasih Doni." "Sama-sama. Terus kapan rencananya lo akan menemui orang tua Dara dan menutarakan tentang niat baik kalian?" "Nanti setelah masalah dengan Tante Ayu selesai." "Kenapa dengan Tante Ayu? Lo pasti udah tahulah kenapa Dara memilih kembali. Gue mau masalah dengan Tante Ayu diluruskan terlebih dulu. Takutnya kalau dibiarkan begitu saja, nanti saat nikahan gue dia kembali datang dan merusak semuanya." "Benar juga, mana dia sangat nekat. Terus rencana lo apa untuk dia?" "Gue dan Alfa akan menemui Dedi dan membicarakan masalah ini dengan Dedi. Bagaimana kalau karena masalah ini mereka sampai berantem? Itu bisa saja terjadi, tapi kalaupun itu terjadi, gue percaya pada Dedi, dia pasti bisa menyelesaikannya." "Iya lo benar, dia bahkan jauh lebih berpengalaman dari kita." "Nah itu dia, kapan rencana lo akan menemui Pak Agung?" "Rencananya sore hari ini, gue sudah janjian dengan Alfa. Gue akan jemput dua ke sekolah dan kami akan pergi bersama ke rumah Dedi. Lebih cepat lebih baik." "Iya, biar lo bisa cepat nikahkan." "Udah gak kuat banget ya lo Bian." "Bukan gak kuat Doni, gue hanya gak mau menunda-nunda kebahagiaan gue lagi. Gue juga ingin mewujudkan keinginan terakhir kakek dan nenek. Lo juga itu, udah bisa lo bicarakan ke arah yang lebih serius bersama Ratu." Doni menatap Bian dan menarik nafas pelan. "Kenapa lo? Jangan bilang lo belum ngutarain cinta juga pada Ratu." "Doni lo itu cowok,
lo harus berani mengutarakan cinta secara pasti dan jelas. Supaya Ratu juga tahu kalau lo memang benar-benar serius padanya. Mau sampai kapan lo pacaran, tapi gak jelas arahnya mau dibawa kemana. Gue tahu Bian, tapi masalahnya Ratu masih ada pacar satunya lagi, meski yang satunya udah putus. Gue juga inginnya kalau gue mengatakan cinta padanya, dan dia menerimanya. Gue mau hanya gue satu-satunya laki-laki dalam hatinya, karena gue serius dengannya. Nah gue takutnya Ratu gak nyaman dengan semua itu. Bagaimana kalau dia bilang dia belum siap dan masih ingin main-main dengan laki-laki lain? Satu lagi yang paling gue takutkan, bagaimana kalau dia bilang lebih baik gue cari perempuan lain saja? Gue gak akan siap kalau harus pisah dengannya Bian. Gue lebih baik menjalin hubungan dengannya tanpa kepastian. Baiklah kalau itu keputusan lo, tapi kalau gue boleh saran. Lo laki, lo harus berani mengambil resiko. Iya Bian gue tahu. Semangat Doni. Iya lo juga, dan semoga masalah lo cepat selesai. Amin. Sekarang saatnya kita kerja. Mana hasil meetingnya? Iya bos iya, ini gue sudah siapkan semuanya. Ujar Doni kemudian meletakkan semua mapnya di atas meja Bian. Doni dan Bian fokus membahas pekerjaan mereka. Sementara itu Ayu yang mereka bahas tengah marah-marah pada pekerja di rumahnya. Ayu kesal karena bude lelet banget menurutnya. Sejak kepulangan Alfa dan Dara ke Indonesia, dia jadi lebih gampang emosi, dan mau marah saja bawaannya. Dia masih kesal karena semua rencananya hancur berantakan. Bude, nyusun bajunya yang rapi dong. Nanti baju saya bisa kusut. Ujar Ayu. Iya nyonya, jangan iya-iya saja, tapi lakukan. Iya nyonya, iya-iya terus. Kesalnya sambil memasukkan peralatan make upnya ke dalam tas. Dia harus merapikan barang-barangnya pagi-pagi buta. Dia akan terbang ke Indonesia hari ini. Dia terpaksa pulang karena Agung Purnama. Agung Purnama bahkan sempat protes padanya karena membiarkan Alfa pulang tanpa dia. Asteris. Tin tin tin. Bian membunyikan klakson mobilnya begitu melihat Alfa. Tidak lupa juga Bian membuka kaca mobilnya. Alfa yang melihat mobil Bian melambaikan tangannya dan berlari kecil ke arah mobil Bian. Hai brother, sapa Alfa. Hai juga, ayo masuk. Alfa mengangguk. Gimana sekolah kamu? Tanya Bian begitu Alfa duduk dengan nyaman, kemudian menjalankan kembali mobilnya. Lancar brother, aku senang sekolah di sini. Baguslah kalau begitu. Aku dengar dari Dara katanya kamu ikut Fahrul latihan bela diri. Iya brother untuk mengisi waktu luang. Kenapa gak ikut latihan vokal saja? Bukannya kamu ingin jadi penyanyi? Nanti saja brother, aku lebih suka nyanyi di kafe. Aku juga sudah jadi penyanyi tetap di sana. Secepat itu? Iya, kebetulan banyak yang suka juga sama suaraku. Jadi Kak Ratu minta aku jadi penyanyi di sana. Katanya hitung-hitung cari pengalaman dan menambah fans. Nanti kalau sudah mantap, rencananya aku mau ikut kompetisi menyanyi. Kamu yakin mau ikut kompetisi? Kamu sudah bicarakan dengan Dedi atau Tante Ayu? Dedi banyak kenalan Alfa, kamu bisa langsung masuk rekaman, dan mendapatkan single tanpa harus ikut kompetisi nyanyi. Aku sudah bicara dengan Dedi, brother. Aku ingin mulai semua dari bawah dan Dedi setuju. Mungkin dalam waktu dekat aku mau buat akun YouTube dan mulai dengan cover lagu. Fahrul dan Farel juga mau membantuku. Kalau begitu, aku yang akan membelikan peralatan untuk YouTube kamu. Aku juga bisa bantu promosi nanti. Akan aku suruh semua karyawan Agung Purnama untuk mendengarkan cover lagu kamu. Peralatan untuk YouTube saja brother. Promosinya nanti saja. Saat ini aku mau berkarya atas nama Alfa, bukan Alfa Agung Purnama. Bian menatap Alfa sebentar. Baiklah kalau itu maunya kamu, gimana kalau promosinya aku ganti jadi studio musik saja? Kamu mau aku buatkan studio musik? Ini beneran brother.
Tentu saja aku sangat mau. Tapi nanti kalau aku sudah mendapat tempat yang cocok. Kamu juga kalau sudah ketemu tempat yang pas bilang saja. Aku akan mengurus semuanya. Iya Brother, terima kasih banyak Brother. Sama-sama, tetap semangat oke, dan ingat fokus pada tujuan. Iya Brother, itu pasti Brother. Bian dan Alpha masih terus mengobrol hingga mereka sampai rumah Agung Purnama. Alpha senang, Bian begitu mendukungnya. Alpha turun dari mobil Bian dan sengaja menunggu Bian. Bian juga ikut turun dari mobilnya dan mendekati Alpha. Ayo, ujar Bian. Alpha mengangguk. Mereka jalan bersama masuk rumah Agung Purnama. Agung Purnama yang sedang bersantai di ruangan depan tampak tersenyum melihat anaknya yang kompak. Melihat kekompakan Bian dan Alpha ada kebahagiaan tersendiri di hatinya. Keputusannya untuk berubah dan mau menerima Bian dengan baik, mungkin menjadi salah satu keputusan yang terbaik yang pernah dilakukannya. Sekarang dia tidak perlu lagi khawatir untuk masa depan perusahaannya. Dia juga gak perlu lagi khawatir untuk masa depan putra bungsunya. Agung yakin, jika bersama Bian, Alpha pasti bisa lebih baik lagi. Terbukti baru beberapa hari saja Alpha dekat dengan Bian dan Dara, banyak berubah dari putra bungsunya. Dia jadi bisa lebih tenang di hari tuanya. Assalamualaikum Dad, kompak Bian dan Alpha. Waalaikumsalam, ujar Agung. Dia kembali tersenyum saat Bian dan Alpha salim padanya. Anak-anaknya benar-benar berubah menjadi lebih baik. Duduk Alpha, Bian. Yes Dad, kompak mereka lagi. Mereka berbasa-basi terlebih dulu. Agung Purnama bertanya tentang sekolah Alpha dan kegiatan Alpha. Mereka juga ada membahas tentang rencana Alpha. Setelah selesai dengan Alpha mereka lanjut ke obrolan inti. Jadi, ada apa kalian ingin bertemu dengan Dedi? Begini Dad, ini menyangkut Tante Ayu. Ujar Bian. Ayu, ada apa dengan Ayu? Tanyanya menatap Bian dan berhenti pada Alpha. Biar Alpha saja yang menjelaskannya Dad. Ujar Bian. Iya, jelaskan Alpha, ada apa dengan Mommy kamu? Apa ini ada hubungannya dengan kepulangan kamu yang tiba-tiba dan tidak bersama Mommy kamu? Iya Dad. Sebenarnya Alpha sangat marah pada Mommy karena dia tidak memberitahukan kalau Alpha punya kakak, dan itu Kak Dara. Padahal Kak Dara sangat baik Dad, dia tulus. Alpha sangat butuh sosok kakak seperti Kak Dara. Alpha benar-benar marah dan sangat kecewa, begitu tahu ternyata dia sangat jahat pada Kak Dara. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Dad, dia bekerja sama dengan orang untuk merusak Kak Dara. Jika saja malam itu aku terlambat datang menolong Kak Dara, mungkin Kak Dara sudah dinodai. Dedi bisa bayangkan jika sampai Kak Dara dinodai. Tidak hanya Kak Dara yang hancur tapi semua keluarganya Dad, termasuk Alpha sendiri. Itu juga sebabnya kami langsung pulang dan meninggalkan Mommy. Rasa kecewa kami pada Mommy sudah mencapai puncak. Jelas Alpha. Agung Purnama tampak mengepalkan tangannya. Ayu, marahnya, bersambung, 195, jadi ini maksudnya tiba-tiba ingin pergi ke London. Ujar Agung Purnama dan masih mengepalkan kuat tangannya. Dia sangat marah dengan apa yang dilakukan Ayu. Menurutnya perbuatan Ayu sangat gila. Jika sampai Dara dinodai maka semuanya akan hancur. Tidak hanya keluarga Sanjaya yang hancur tapi Agung Purnama Group juga bisa hancur. Apalagi kalau Yudi sampai marah besar. Yudi bisa saja membatalkan kerjasama mereka dan menghancurkan perusahaan Agung Purnama. Yudi itu koneksinya sangat banyak dan begitu berpengaruh di dunia bisnis. Sejahat-jahatnya dulu Agung Purnama pada Bian, dia tidak pernah berpikir berbuat sekeji itu. Ini Ayu terlalu keterlaluan, padahal Dara adalah anak kandungnya sendiri. Iya Dad, dan maafkan kami. Kami harus mengatakan semuanya pada Dedi karena menurut kami, satu-satunya yang bisa menghentikan Tante Ayu itu hanya Dedi. Ujar Bian. Apa Yudi tahu masalah ini? Iya dia tahu Dad. Dia tidak menyalahkan Dedi sama sekali. Om Yudi yakin,
Apa yang dilakukan Tante Ayu, pasti ada hubungannya dengan masa lalu mereka. Untuk itu kami semuanya ingin membicarakan masalah ini dengan Dedi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Kami juga tidak mau ada salah paham nantinya. Ujar Bian lagi. Iya, kita memang harus menghentikan Ayu. Dedi pikir dia benar-benar berubah. Gak tahunya dia hanya pura-pura saja. Dedi benar-benar marah padanya. Dedi merasa sudah dibohongi olehnya. Iya, dan sebenarnya Tante Sinta juga ikut bekerja sama dengannya. Sinta juga. Ya ampun, mereka berdua benar-benar gak ada kapoknya. Dedi pastikan akan menghentikan perbuatan mereka kali ini. Iya, Dad, dan terima kasih sudah mau membantu kami. Dedi pasti akan membantu kamu, Bian. Sudah cukup dengan semua penderitaan kamu di masa lalu. Dedi gak mau jadi orang jahat dan terlalu berambisius lagi. Dedi lebih suka jadi orang baik. Dedi lebih tenang dan nyaman seperti ini. Jujurnya, terima kasih, Dad. Sama-sama. Sebenarnya Dedi sudah menyuruh Ayu pulang. Dedi juga gak bisa terima dia membiarkan Alfa pulang dengan Dara saja. Ngapain dia di London sana kalau tidak ada Dara dan Alfa? Hanya saja Dedi gak ada rasa curiga sama sekali dengan kelakuannya. Alfa juga gak ada cerita. Maaf, Dad, Alfa tidak cerita karena menunggu saat yang tepat. Iya, tidak apa-apa Alfa. Dedi mengerti. Justru Dedi bangga, anak bungsu Dedi sudah bisa berpikir dewasa. Iya, Dad. Dad, kalaupun Dedi mau cerai dengan Momi, Alfa ikhlas, Dad. Ujar Alfa kemudian menganggukkan kepalanya. Agung menatap anaknya. Tidak semudah itu bercerai, Alfa. Selain Dedi memikirkan kamu, sudah jadi tugas Dedi juga untuk merubah Momi kamu jadi lebih baik lagi. Kamu tenang saja ya. Dedi pasti bisa mengatasi ini semua. Makasih, Dad. Alfa memang sangat marah dan kecewa padanya, tapi Alfa juga gak mau Momi menderita di masa tuanya. Alfa yakin Kak Dara juga sama. Iya Alfa, Dedi mengerti perasaan kamu. Sekali lagi terima kasih, Dad. Sama-sama. Asteris. Setelah pertemuan Bian, Alfa dan Agung Purnama. Keesokan harinya mereka masih bertemu, tentunya Dara dan Yudi juga ikut. Mereka membahas tentang Ayu, Sinta dan Ayunda. Mereka juga membuat rencana untuk Ayu, Sinta dan Ayunda. Dara menatap Yudi dan Agung. Ada perasaan bangga di hatinya. Mereka yang bisa sama-sama dewasa menyelesaikan masalah Ayu mamanya. Dara juga salut pada Agung Purnama. Agung Purnama yang secara geleman meminta maaf pada Yudi karena perbuatan istrinya. Dara jadi belajar banyak dari dua bapak-bapak yang duduk di depannya ini. Princess, kamu kenapa menatap ayah begitu banget sayang? Tanya Yudi saat mendapati Dara menatapnya. Gak apa-apa ya. Dara hanya senang saja bisa melihat suami dan mantan suami mama akur. Hus bukan suami dan mantan suami Dara, tapi ayah dan Dedi. Protes Agung. Dedi, bingung Dara. Iya Dedi, mulai sekarang kamu panggil saya Dedi, karena saya memang Dedi sambung kamu. Saya masih sah, suami dari mama kamu. Ujar Agung. Iya Dedi, ujar Dara terdengar kaku. Nah itu harusnya. Iya Dad, terus kapan rencananya kalian akan menikah? Tanya Agung Purnama santai. Dara dan Bian terkejut mendengarnya. Mereka sampai saling menatap salah tingkah. Tanyakan Bian saja Dad, ujar Dara yang tidak ingin bohong dan tidak ingin ngaku juga kalau dia dan Bian sudah ada omongan ke arah sana. Hanya saja waktunya saja yang belum tepat. Bukan begitu jawabnya Princess. Tanyakan pada Dedi kamu ini. Apa dia sudah menyiapkan kadonya? Kado berupa pesta pernikahan yang sangat mewah. Bila perlu pesta 7 hari 7 malam. Ujar Yudi. Kalau masalah itu, kamu tenang saja Yudi. Bian pasti sudah mempersiapkan semuanya. Dia miliarder muda sekarang. Saya tanya kamu Agung, kamu ini gak mau rugi banget. Jangan bilang kamu sengaja ingin cepat Dara dan Bian nikah supaya hotel kamu ada yang sewa. Kamu tahu saja maksud saya Yudi.
Tapi kalian tenang saja. Spesial untuk kalian harga sewanya diskon 20%. Hanya 20% Agung, kamu ini pelit sekali. Princess, kalau kamu mau nikah jangan di Hotel Agung Purnama. Di Hotel Aunty kamu saja dan itu gratis. Gak perlu ada diskon-diskon segala. Jangan di Hotel Agung Purnama saja. Saya gratiskan deh. Dara sudah gak minat. Saya kasih tambahan untuk makanannya. Mau jenis makanan apa saja saya siapkan semuanya. Gak perlu, Uncle Dara punya restoran dan dia chef. Masalah makanan sudah aman sama dia. Tambahan untuk wedding organizer. Gak perlu juga, keluarga kami sudah ada langganan. Penyanyi, saya undang penyanyi terkenal. Gak perlu juga, sudah ada Alfa. Alfa, kamu mau kan menyanyi di acara pernikahan kakak kamu? Alfa menganggukkan kepalanya. Bagus, ujar Yudi. Kalau begitu saya akan tanggung semua biaya pernikahannya. Yang terpenting pestanya dilakukan di Hotel Agung Purnama. Yudi tersenyum. Dara dan Bian juga mereka ikut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nah, harusnya dari tadi kamu bicara begitu Agung, ujar Yudi. Kamu ini pintar sekali Yudi. Tentu saja karena saya tahu jika Dara dan Bian menikah di Hotel Agung Purnama, maka Hotel Purnama bisa mendapat promosi besar-besaran. Citra juga akan semakin baik. Bian masih jadi sorotan, ditambah kisah cinta mereka juga masih jadi perhatian publik. Pasti akan banyak media yang meliput pernikahan mereka. Kamu ini tahu saja maksud saya. Tentu saja, saya ini pebisnis. Saya bisa melihat setiap ada peluang. Dara sampai menganga mendengarnya, dia baru mengerti maksud dari pembicaraan ayah dan dadinya. Sedangkan Bian hanya menggelengkan kepalanya. Bian menoleh pada Dara. Bian tersenyum tipis melihat wajah bengong kekasihnya. Meski bengong, Dara tetap menggemaskan di matanya. Tutup mulut kamu sayang, jangan sampai aku kiss kamu di sini, bisik Bian. Dara seketika menutup mulutnya. Senyum Bian mengembang. Dara menoleh pada Bruan dan menatap Bian. Bian tetap tersenyum dan meletakkan jarinya di pipi Dara kemudian menekannya pelan, supaya Dara kembali menoleh ke depan. Begitu Dara menatap ke depan, dia kembali menoleh pada Bian. Bian kembali melakukan hal yang sama. Dara kembali menoleh. Mereka melakukan itu terus berulang-ulang. Seakan di tempat itu hanya mereka berdua saja. Senyum manis juga terbit di wajah mereka. Meski hanya hal sederhana tapi itu sudah membuat mereka bahagia. Yudi yang diam-diam memperhatikan anaknya juga ikut tersenyum. Dia senang anaknya jatuh cinta pada laki-laki yang tepat. Dara, Bian, Alfa, dan Yudi sudah bersiap di salah satu restoran. Hari ini mereka akan melakukan rencana mereka. Mereka memilih tempat yang tersembunyi. Mereka sengaja melakukannya karena tidak mau kelihatan. Tidak jauh dari mereka ada Agung Purnama. Dia duduk sendiri sambil menikmati makanannya. Dara tampak cemas di wajahnya. Perasaannya campur aduk. Satu sisi dia takut mamanya tidak datang dan di sisi lain dia juga takut mamanya akan marah besar. Alfa juga merasakan perasaan yang sama. Alfa meraih tangan Dara dan menggenggamnya. Mereka saling menatap. Semua pasti baik-baik saja Kak Dara, ujar Alfa pelan. Iya Alfa, semoga saja ya, ujar Dara tersenyum tipis pada adiknya. Alfa juga tersenyum tipis. Senyum di wajah Dara dan Alfa memudar begitu melihat Ayu dan Sinta datang. Mereka menatap serius pada Ayu, Sinta dan Agung Purnama. Bersambung.